Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang kami cintai, di dalam surah An-Nisa ayat 34 dikatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Wal ayah. Dalam ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya laki-laki ada sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ketika kita hubungkan dengan budaya patriarki yang ada di negara kita, laki-laki yang lebih dominan daripada perempuan, atau laki-laki yang bisa menjadi simbol dalam sebuah keluarga, bertumpu kepada laki-laki. Itu idealnya. Ada laki-laki yang bisa memberikan kepada keluarganya qawwamuna, tanggung jawab, nafkah, dan bisa memenuhi kebutuhan hajat istrinya dan anaknya. Tetapi bagaimana dengan realitanya yang sekarang ada di sekitar kita? Kita bisa lihat bagaimana perempuan bekerja di luar rumah sangat banyak. Bagaimana banyaknya laki-laki yang tidak bekerja, kemudian laki-lakinya nganggur, istrinya bekerja. Apakah masih sesuai? Apakah masih kita gunakan di dalam dalil ini bahwa laki-laki sebenarnya adalah qawwam, dia sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai memberi kehidupan. Itulah fakta empiris di sekitar kita. Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita lupakan. Dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz, yang sebagian besar adalah ayat dhonni, kita bisa menafsirkan menurut Profesor Dr. Nina Nurmila. Dalam gendernya dikatakan bahwa banyak sekali sekarang yang salah kaprah dalam pengertian gender. Perempuan tidak boleh sekolah, perempuan bekerja di rumah, perempuan tidak bekerja, dan banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perempuan adalah menjadi orang nomor 2 di dalam kehidupan manusia, khususnya di negara ini. Kita harus memahami bahwasanya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Menurut Nazaruddin Umar, dikatakan bahwa ar-rijalu bisa menjadi al-mar'ah, ataupun al-mar'ah bisa menjadi ar-rijal. An-nisa menjadi ar-rijal, ar-rijal bisa menjadi an-nisa. Dalam arti tadi, makna dia bisa bertanggung jawab, makna dia bisa menafkahi kepada keluarganya. Ketika tidak bisa menafkahi, maka kita harus bisa menerima bahwasanya masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai laki-laki untuk mempertahankan keluarga ini, untuk mengokohkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Dengan cara apa? Dengan cara fleksibilitas di dalam pekerjaan, fleksibilitas dalam membangun kehidupan rumah tangga, dalam berbagi peran. Yang idealnya laki-laki bekerja di luar, mencari nafkah, mempunyai penghasilan yang tinggi. Tetapi fakta empiris bagaimana?
Perempuan, banyak yang bekerja di luar rumah. Kemudian dia juga bekerja di dalam rumah juga. Sehingga menurut kesetaraan gender, perempuan banyak double job. 4 fakta yang diselantiasa tidak adanya keadilan gender. Yang pertama, kepada perempuan sering sekali adanya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Ketika kita punya anak perempuan, ketika punya anak laki-laki, janganlah senantiasa dibeda-bedakan. Pendidikan dia sudah boleh maju, laki-laki apalagi. Yang kedua, subordinasi, perendahan. Perempuan sering menjadi faktor yang direndahkan. Perempuan sering menjadi biangnya atau simalakama, ataupun sering disalahkan. Tidak boleh di perempuan atau sebagian perempuan yang maju atau sebagai warga negara yang kedua. Yang ketiga, stereotype, artinya adalah pelabelan yang negatif. Perempuan tidak boleh keluar rumah. Perempuan itu orat suaranya dan lain sebagainya. Bukannya kita ingin memperhatikan Al-Quran, tetapi kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai dalam suku Jawa yang patriarkinya sangatlah tinggi, maka sekali-kali untuk kemajuan bersama, para tokoh pun, apalagi tokoh ulama kontemporer, mengatakan bahwasanya laki-laki bisa disebut sebagai ar-rijal ketika dia bisa nafkahi, ketika dia bisa memberikan resiko, bisa menyenangkan, bisa memberikan tanggung jawab seutuhnya kepada keluarganya. Oleh karena itu, adanya fleksibilitas peran bisa memungkinkan tidak adanya perceraian, adanya solusi rumah tangga. Kita lihat sekarang di pengadilan-pengadilan agama banyak sekali perceraian, banyak sekali gugat cerai, itu adalah perempuan. Ketika kita tanya alasan, banyak faktor suaminya tidak bekerja, suami yang bekerja. Oleh karena itu, ketika laki-laki pun bisa bekerja di dalam rumah, perempuan di luar, itu adalah fleksibilitas. Istri merasa senang, terbantukan. Bahkan istri merasa nyaman meskipun dia bekerja di luar rumah. Tetapi dengan izin suaminya, dia bekerja dan menjadikan rezekinya untuk keluarganya.